Alhamdulillah Ramadan itu doa yang sering dibaca oleh di masjid atau tidak ada habis sholat. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Doanya baik, ya Allah berikanlah kami barakah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sambungkan kami atau sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Dan bulan yang ditunggu, bulan barakah itu adalah bulan Ramadan. Otomatis malam ini malam pertama bulan Sya'ban sudah 29 hari atau 30 hari, mungkin 29 karena Rajabnya 30. Bagi kita tentu tidak lain persiapan Ramadan telah terasa. Kemarin hari Ahad 22 Maret itu hari Isra Mi'raj. Nah, namun bertepatan dengan kondisi kekinian, kondisi sekarang ini di mana wabah virus corona yang disingkat dengan COVID-19 yang masih meningkat jumlah korban yang terkena paparan itu, ya maka otomatis dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing, Kalbar termasuk ada daerah yang disebut dengan daerah KLB, daerah yang disebut dengan kejadian luar biasa, sehingga sekolah, perkantoran itu ditutup dengan cara bekerja dari rumah. Itu kondisi sekarang, sehingga kebijakan ini ada kebijakan yang lebih ringan daripada kebijakan lockdown seperti Malaysia, Italia dan beberapa negara yang parah itu, yang mereka lockdownnya tertutup sama sekali, tidak boleh keluar. Sebagai contoh di Malaysia, ada saudara saya menelpon tadi malam, mereka yang di Malaysia sekarang ini kalau keluar pakai mobil hanya boleh satu orang, supir saja sendiri, dan ditanya kemana tujuannya. Nah, kalau tujuannya ke pasar untuk belanja silakan, belanja pun hanya untuk belanja harian saja, tidak boleh borong-borongan barang, tidak boleh. Nah, itu di Malaysia. Kalau pergi ke tempat keluarga, kalau tidak urgent, itu pun dilarang. Misalnya kita punya keluarga di Kota Baru, saya ingin mau ketemu di keluarga, itu pun dilarang. Kalau memang urgent baru diizinkan oleh pemerintah, dijaga oleh polisi, tentara setiap jalan itu. Mereka patroli di mana-mana untuk menghambat pergerakan manusia untuk berkumpul. Itulah metode di dalam rangka kita memutus rantai penyebaran virus corona ini. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, beberapa masjid misalnya sudah mulai menutup untuk dilakukannya sholat berjamaah, karena mengingat bahwa menjaga atau memutus rantai itu adalah kewajiban kita saat ini, agar tidak terjadi sebagaimana terjadi di asalnya Wuhan maupun di Italia sekarang. Yang paling parah itu Italia, mengalahkan asal virus itu ya. Italia korbannya begitu banyak, ribuan yang meninggal. Satu hari itu bisa 700, luar biasa ya. Sampai tempat untuk menguburkannya kesusahan mereka. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita bagaimana sekalian, bahwa tentu sudah banyak dibahas ya. Hikmah daripada adanya virus ini adalah banyak sekali bagi kita. Nah, dari salah satu di antaranya yang penting adalah bagaimana pentingnya menjaga sanitasi, kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, yang dalam Islam ternyata sudah lama dipraktekkan, bahkan itu menjadi SOP-nya kita, standar operasional prosedur standar yang penting di dalam kita melakukan ibadah kita. Subhanallah, saya tadi baru dapat informasi, baru ingat, selama ini kalau kita menguap, Bapak Ibu sekalian, menguap ya, yawning, kita tutup biasa pakai tangan gini kan, tangan kanan gini atau pakai tangan kiri. Padahal sunnahnya itu ternyata bahwa kita harus menggunakannya bukan pakai telapak tangan, tetapi pakai belakang tangan kiri. Itu sunnah. Subhanallah, saya berkata, Masya Allah, sunnah 14 abad yang lalu itu sudah memproteksi kita agar tangan kita yang kiri itu tidak menyentuh muka kita.
Subhanallah, saya bilang gini, wallah, ini Islam ini bisa Pak. Udah kita masalah kumur-kumur tuh udah banyak dibahas. Masalah main-main tentang kemasukan air ke hidung. Ternyata tadi saya berikan, saya menguap pakai tangan, lihat, loh, kan selama ini kita tidak boleh pakai tangan menyentuh muka kita, menyentuh. Karena ditakutkan inilah apa tangan kanan kita yang paling sering kita pegang, megang handle pintu, memegang apa saja itu adalah menggunakan yang besi. Itu paling mudah untuk transmisi atau tempat beralihnya virus dari orang ke orang lain. Subhanallah, saya bilang ini kalau seandainya kita terapkan SOP-nya Islam ini luar biasa. Insya Allah kita aman daripada terjangkiti oleh virus ini. Nah, penjemaah sekalian, itulah dia Islam. Memang Allah mengatakan bahwa arti daripada Islam itu adalah artinya selamat, sentosa dan sejahtera. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Maidah 16 itu sudah pernah juga dibahas di beberapa tempat ya. Yahdi bihillahu wa man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah telah menunjuki dengannya itu jalan ya, keselamatan, yaitu jalan subulas salam. Dengan perintah, dengan nikmat Allah kita akan jalan ke subulas salam. Itu sabil, jalan yang menyelamatkan kita. Apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang memberikan, mengeluarkan kita, mereka ya, orang-orang yang selamat itu, orang yang dalam subulas salam itu dari zulumat, dari kegelapan, ilan nur biizni rabbihim biznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Jadi dengan petunjuk Allah lah maka kita akan menuju subulas salam di dalam Islam. Islam adalah agama solusi, termasuk solusi yang paling jitu untuk memproteksi diri kita dalam rangka mencegah virus corona ini. SOP daripada WHO kan baru bagaimana cara mencuci tangan yang benar, dengan 20 detik gosokkan tangan begini ya, terus diselang-selangkan tangan kiri, terus ini itu udah. Kita mau berwudu kan wajib mencuci tangan dulu 3 kali, malah 3 kali ya. Pakai sabun nggak pakai apa terserah. Kenapa tangan dulu? Karena setelah itu kita akan masukkan air ke dalam mulut, bahkan memasukkan air ke dalam hidung, baru mencuci muka. Artinya tangan kita sudah bersih dulu, barulah kita memasukkan air ke dalam mulut kita, sehingga air yang akan masuk bersama mulut ke dalam kita sudah bersih, tidak ada lagi yang kalau seandainya kontaminasi virus atau bakteri atau apapun di dalam tangan kita. Jadi inilah ya, kita simak kembali ya, artinya dalam rangka kita memahami Islam dan konsep beragama ini, hendaklah kita, kalaupun dalam kalimat ini minaz zulumati ilan nur, katakanlah dari kebodohan kita bagaimana tentang pemahaman kita tentang Islam, kegelapan kita tentang Islam, kepada biizni kepada ilan nuri biizni, kepada cahaya atas izin Allah. Cahaya itu apa? Bisa cahaya langsung dari Allah berupakan penerang hati kita, hidayahnya kepada kita, atau cahaya berupa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, pemahaman kita tentang agama, pemahaman kita tentang konsep bagaimana berislam yang baik, itulah cahaya yang akan memberikan individu muslim yang luar biasa di tengah masyarakat. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita kembali memahami konsep tadi ya, hari ini satu pembelajaran kenapa kita harus menutup, lain kali saya akan merubah cara menguap ya, menguap. Tutuplah dengan belakang tangan kiri kita, bukan telapak tangannya tapi belakangnya. Gitu. Kita muap. Nah, itulah cara yang sunnah menurut Rasulullah. Mari dengan satu sunnah itu insyaallah kita telah memberikan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan kita yang selama ini. Padahal sudah ada peraturannya atau sunnahnya dari Rasulullah 14 abad yang silam. Masih banyak mungkin pada jemaah sekalian, karena waktunya singkat. Itulah yang mudah-mudahan yang saya dengar hari ini ada rapat penting dari gubernur, dari para majelis ulama mungkin yang telah akan memutuskan bagaimana, apakah masjid-masjid kita di Kalimantan Barat atau khususnya di tempat-tempat yang rawan ini akan kita lockdown, kita tutup untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat. Wallahu alam, nantilah mereka yang akan memutuskan. Kalau sudah itu keputusan pemerintah, putusan daripada ulul amri kita, maka mau tidak mau kita harus mentaatinya.
dan kita insya Allah tidak berdosa kalaupun tidak sholat berjamaah di masjid atau tidak sholat Jumat di masjid. Itu kemungkinannya yang akan kita dengar. Mudah-mudahan nanti bagaimana kita tunggu hasil keputusan rapat, dan Mujahidin masih belum juga memutuskan, tapi beberapa masjid sudah memutuskan meng-lockdown, menutup untuk jamaah dan Jumat. Nah, oleh karena itu mari kita lihat perkembangan. Mudah-mudahan ya, dua-duanya sama, niat kita baik untuk ke masjid ada pahalanya, tetapi kita di rumah pun insya Allah sama pahalanya mendapatkan dari Allah SWT, karena niat kita, hati kita adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, menjaga keselamatan kita agar kita sehat walafiat dan mudah beribadah kepada Allah. Demikian saya kira tausiah singkat pada siang hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kebugaran, menjauhkan kita daripada bahaya merebaknya virus corona ini. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.